الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara kami, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang momen Idul Adha, selalu teringat dan terngiang di dalam diri kita kisah dua orang nabi. Dua orang nabi yang punya hubungan yang sangat erat, yaitu hubungan antara ayah dan anak, yaitu kisah antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putra beliau yang bernama Ismail alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah, berpuluh-puluh tahun Ibrahim dan istrinya itu menunggu kehadiran seorang anak, menunggu qurratu aini, penyejuk mata dan penyejuk hati. Tidak henti-henti Nabi Ibrahim dan istrinya berdoa dengan sebuah doa yang berbunyi: Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Dan pada akhirnya Allah berfirman, sampaikan kabar gembira, fabasyarnahu bighulamin halim. Dan pada akhirnya kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak, seorang putra, anak yang sangat penyayang. Saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika lagi sayang-sayangnya seorang ayah dan ibu kepada anaknya yang bernama Ismail itu, ketika Ismail sudah mulai beranjak dewasa, ketika ayah dan ibunya sedang masa-masa dekat dengan anaknya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat, falamma balaghahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara. Dan tatkala Ismail itu berada pada usia remaja, maka berkatalah ayahnya tercinta Ibrahim, wahai anakku tersayang, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku telah menyembelih. Maka bagaimanakah pendapat? Maka apa jawab Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ismail menjawab apa yang dikatakan oleh ayahnya dengan perkataan yang luar biasa. Wahai ayahku tercinta, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, maka engkau insya-Allah akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar dengan ujian Allah ini. Kemudian pada akhirnya Allah katakan wa fadainahu bidzibhin hadzim, wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Maka itulah ibadah kurban paling pertama yang dilaksanakan di permukaan bumi dan diwariskan, disyariatkan juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Ismail ini dan juga kisah-kisah yang lain terdapat dalam Al-Quran tentu bukan sekadar kisah yang sekadar menghibur orang yang mendengarnya, tetapi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan dan model kehidupan yang baik untuk kamu semua pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, di antaranya yaitu anaknya Ismail alaihi salam. Maka pada kesempatan khutbah yang singkat ini kaum muslimin, kita akan ambil satu ibrah hikmah saja dari perjalanan hidup cerita kisah Ibrahim dan Ismail tadi, yaitu bahwasanya anak yang soleh itu adalah investasi atau tabungan akhirat bagi kedua orang tuanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat nanti kaum muslimin akan ada seorang ayah, akan ada seorang ibu yang mendapatkan syurga atau masuk ke dalam syurga. Tapi kebetulan saat itu syurganya berada dalam tingkatan yang biasa-biasa saja. Kemudian Allah angkat, naikkan derajat surganya sampai ke derajat yang sangat tinggi. Maka dengan penuh keheranan bertanyalah orang tua tadi kepada Allah, Ya Rabbi anna li hadha, Ya Allah, dari mana aku mendapatkan semuanya ini? Dia merasa mendapatkan kejutan. Dia merasa dirinya tidak pantas mendapatkan itu karena dia merasa bahwa di dunia dulu amalannya biasa-biasa saja. Ya Allah, bagaimana aku bisa mendapatkan semua ini? Maka Allah pun menjawab dengan jawaban yang menyejukkan hati. Bistighfari waladika laka, semuanya ini disebabkan karena anak yang engkau lahirkan dan didik senantiasa mendoakan dan memintakan ampun untukmu. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menceritakan bahwa kelak nanti seseorang yang di dunianya membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjadi Ahlul Quran, dia akan bawa mahkota yang cahayanya lebih baik dari cahaya matahari, yang harganya lebih berharga dari dunia dan seisinya. Kemudian dipanggillah kedua ayah dan ibunya. Kemudian dengan dua tangannya sendiri dia taruh mahkota itu ke atas kepala ayah dan ibunya tercinta. Maka pada saat itu dengan penuh keheranan pula si ayah dan si ibu tadi bertanya, Ya Rabbi anna li hadha, Ya Allah, dari mana aku mendapatkan semuanya ini? Maka Allah pun menjawab, Bi akhdhi waladikumul Qur'an, ini disebabkan karena anakmu adalah anak-anak yang menjadi Ahlul Quran. Inilah yang kita namakan kaum muslimin, anak yang soleh itu akan menjadi investasi, akan menjadi tabungan, akan menjadi syafi' penolong untuk kedua orang tuanya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya sekedar meminta kepada Allah supaya diberikan keturunan, tetapi doa beliau adalah Rabbi habli minas salihin, Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Setiap ayah, setiap ibu pasti berharap dia mendapatkan, dianugerahkan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Tetapi anugerah anak yang soleh dan solehah kaum muslimin, yang kelak ketika kita telah meninggal dunia, bahkan mungkin ketika kita masih hidup sekalipun, yang akan senantiasa mendoakan dan membanggakan hati kita, tidaklah didapatkan secara gratis, tapi mesti terpenuhi berbagai kriteria dan syarat-syarat. Di antara kriteria atau cara-cara mendapatkan anak yang soleh itu adalah bahwa yang pertama, mesti terbangun komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak-anak. Ada seorang mahasiswi yang mengambil kuliah pasca sarjana
untuk mengambil gelar masternya di Universitas Ummul Qura. Dia menulis sebuah tesis yang berjudul Hiwarul Aba'i Ma'al Abna' fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu Tarbawiyah, yang artinya lebih kurang dialog antara orang tua dengan anak-anaknya yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim dan aplikasinya di dalam pendidikan. Maka setelah dia teliti Al-Quran dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat terakhir An-Nas, dia ungkapkan bahawa ada 17 posisi ayat dalam Al-Quran yang menceritakan dialog komunikasi antara seorang ayah, seorang ibu dengan anak-anak. Satu kali dialog antara ayah ibu dengan anak, 2 kali dialog komunikasi antara ibu dan anak, dan yang lebih menarik kaum muslimin, 14 kali dialog komunikasi antara anak dengan ayahnya. Ini bukan berarti bahawa komunikasi seorang ibu dan anaknya tidak penting, tapi seolah-olah Allah ingin katakan kepada seorang ayah bahawa ayah, engkau adalah pemimpin keluarga, engkau yang menentukan kapal rumah tangga ini selamat perjalanannya atau tidak. Tugasmu pada hakikatnya bukan hanya sekadar keluar untuk mencari nafkah, tetapi juga tersimpan amanah yang sangat berat di pundakmu tentang pendidikan dan keselamatan dunia akhirat anak-anak. Maka pembagian tugas rumah tangga yang terlalu kaku, seorang suami mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, tugasku sebagai suami mencari nafkah di luar, sedangkan pendidikan anak-anak kita semuanya aku serahkan kepada engkau. Maka pembagian yang kaku seperti ini adalah pembagian yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Maka mari kita ambil peran-peran ini kaum muslimin. Bangunlah komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Jangan menjadi ayah-ayah yang bisu. Jangan menjadi ayah-ayah yang gagap berkomunikasi dengan anaknya sendiri. Lidahnya lancar sebenarnya, tetapi karena tidak dilatih komunikasi dari anak ketika dia kecil, ketika si anak dewasa muncul kegagapan komunikasi antara anak dengan ayah atau sebaliknya antara ayah dengan anak. Dan tentu saja komunikasi ini tidak hanya sekedar komunikasi, tapi terbangun dengan adab dan etika yang baik. Makanya dalam kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail tadi kaum muslimin, walaupun yang akan beliau laksanakan adalah perintah Allah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, tapi bahasa yang beliau pergunakan, mari kita lihat, ya bunayya, wahai anakku tersayang. Dia pergunakan bahasa yang sangat lembut. Begitu juga ketika Luqman dalam Al-Quran ceritakan oleh Allah, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, yang mana pada saat itu dia sedang memberikan nasihat wejangan kepada anaknya. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku tercinta, wahai anakku tersayang. Sebuah kalimat yang menandakan kasih sayang yang luar biasa yang diucapkan oleh seorang ayah kepada anaknya, bukan dengan bahasa yang keras, bukan dengan bahasa yang menyakitkan hati, bukan dengan bahasa yang kelak akan dikenang oleh anak bahwa ayahnya adalah pribadi-pribadi yang kasar, yang tidak bertabiat lembut sedikit pun. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua yang mesti terpenuhi dan dipenuhi oleh orang tua ketika dia berharap anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah adalah, yaitu dia memberikan didikan dan pendidikan yang baik. Di sini kita tidak berbicara tentang sekolah-sekolah mahal. Kita tidak berbicara tentang saya telah menitipkan anak saya sekolah di situ dengan bayaran yang luar biasa mahal, dengan fasilitas yang luar biasa. Bukan itu yang kita maksud. Tetapi yang kita maksud adalah bagaimana sentuhan tangan pribadi seorang ayah dan ibu
menjadi madrasatul ula, sekolah pertama untuk anak-anak. Jadi jangan pernah mengatakan bahawa saya telah serahkan anak saya sekolah di sana dan di situ. Maka tanggungjawab akhlak dan etikanya, ibadahnya, akidahnya, akhlaknya adalah tanggungjawab guru-gurunya di sekolah jangan. Mari diambil peran ini kaum muslimin. Dan prinsip dalam Islam, dalam pendidikan itu, kita berada di tengah-tengah antara sikap tegas di suatu saat dan sikap lembut di saat-saat yang lain. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wa huwa abna'u 7 sinin." Wahai para ayah, wahai para ibu, suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan salat, ajarkan dia salat, awasi pelaksanaan salatnya, didik dia pada saat dia umur 7 tahun. Watribuhum 'alaiha wa huwa abna'u 10. Dan boleh seorang orang tua bertindak tegas memberikan hukuman yang pantas dan setimpal serta mendidik kepada anaknya ketika di umur 10 tahun seorang anak juga tidak melakukan salat atau melalaikan salatnya. Sudahkah peran ini kita ambil kaum muslimin? Banyak orang tua ketika dia telah berumur 50 tahun, 60 tahun, dia mengeluh, mengadu, menyampaikan curhatan hatinya kepada para ustaz, para buya dan tokoh-tokoh masyarakat. Apa yang dia katakan ke muslimin? "De ustaz, yo payah bana ambo menyuruh anak ambo semayang." Tetapi dulu ketika umur 7 tahun tidak pernah anak diperintah salat. Umur 10 tahun dia di umur yang cukup diajarkan, saat itu dia solat, tidak pernah diadakan tindakan yang cukup tegas. Dia katakan kepada anaknya, "Wahai anakku, solat ini adalah tiang agama, surga nerakamu tergantung ini." Dengan alasan karena si anak masih kecil, biarlah nanti ketika dia dewasa dia akan paham sendiri. Tapi ketika telah dewasa, ketika dia baru sadar bahwa anaknya juga belum solat atau melalaikan solat, dan anaknya tidak lagi mendengarkan kata-katanya, maka baru pada saat itu dia mengeluarkan keluhannya. Maka jangan sampai terjadi hal ini kaum muslimin. Maka beradalah dalam posisi mendidik anak dengan kelembutan, tapi juga di suatu saat butuh yang namanya ketegasan dari seorang ayah dalam mendidik anak-anak. Kemudian yang ketiga, yang menjadi syarat ketika seorang ayah dan ibu ingin mendapatkan putra-putri soleh-solehah adalah yaitu berikan kasih sayang yang cukup kepada mereka. Suatu kali kaum muslimin, Nabi SAW duduk-duduk, kemudian beliau pangku cucunya, beliau pangku, beliau peluk dan beliau ciumi dengan penuh kasih sayang. Di samping beliau ada seorang sahabat, seorang pemimpin suku, sangat dihormati di tengah-tengah kaumnya, yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Ketika melihat Nabi menciumi cucunya, memeluknya, bercanda dengan cucunya, maka apa kata Al-Aqra' bin Habis? "Ya Rasulullah, aku memiliki 10 orang anak dan aku tidak pernah sekalipun menciumi mereka." Maka apa kata Nabi? Perhatikan sahabatnya tadi. Beliau sampaikan suatu sabda beliau yang patut kita jadikan perhatian. "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak punya kasih sayang, maka bagaimana kelak dia mengharapkan orang akan mengasihinya? Bagaimana seorang ayah, seorang ibu di saat usia-usianya sudah lanjut, ketika tulangnya telah lemah, ketika dia berharap anaknya memberikan kasih sayang yang cukup kepadanya, kemudian dia mengeluh anaknya tidak memberikan kasih sayang, padahal si anak menjadi seperti itu karena dia dulu di masa kecil dan remajanya kekeringan kasih sayang dari ayah dan ibu. Dia tidak mendapatkan kehadiran ayahnya di sampingnya ketika ada masalah. Dia tidak mendapatkan ibunya hadir sebagai solusi dari masalahnya yang dihadapi di luar.
maka dia lebih nyaman untuk bercerita dengan kawan-kawannya. Tapi dia malu dan punya batas rasanya dia berkomunikasi, menyampaikan masalah dengan ayah dan ibunya, karena tidak terbangun rasa kasih sayang dan komunikasi yang baik tadi. Makanya Nabi SAW kaum muslimin, ketika beliau suatu kali mengimami salat Isya, salat wajib, jadi imam di Masjid Nabawi. Suatu saat beliau sujud begitu lama, sampai-sampai sahabat khawatir jangan-jangan ada yang terjadi dengan Nabi. Maka ketika Nabi selesai salat, bertanyalah para sahabat, apa yang terjadi dengan engkau ya Rasulullah? Apakah turun wahyu saat engkau sujud? Maka Nabi mengatakan tidak ada yang terjadi denganku, dan juga tidak ada turun wahyu saat itu. Tapi di saat aku sujud, cucuku ini naik ke punggungku, dan aku tidak mau bangkit dari sujud ini sebelum dia sendiri yang turun dari punggungku. Coba bayangkan kaum muslimin, di saat-saat paling penting ibadah salat, di posisi menjadi seorang imam salat, ketika cucunya naik ke punggungnya, Nabi memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, karena beliau khawatir kalau beliau memperlakukannya dengan keras, maka saat itu akan terlukailah hati cucu. Suatu saat Nabi SAW didatangkan seorang anak yang kecil. Kemudian Nabi gendong si anak tadi. Kemudian ketika si anak tadi dalam gendongan Nabi, tiba-tiba si anak tadi pipis mengencingi, membasahi pakaian Nabi dengan kencing. Maka si ayah yang membawa anak tadi, dia ambil dari Nabi dengan direnggut cukup kasar. Tapi apa kata Nabi kepada ayah tadi? Wahai sahabatku, jangan engkau lakukan itu, karena baju yang kotor ini masih bisa dicuci, tapi hati yang terluka sangat susah untuk dihapuskan. Maka berlakulah lembut kepada anak-anak kita kaum muslimin, bahwa mendidik itu perlu ilmu. Tidak hanya cukup dengan pengalaman orang tua kita saja, tapi mesti diilmui sehingga kita menjadi orang-orang yang mendidik anak kita sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang terakhir, kalau seandainya kita telah berusaha bangun komunikasi dengan baik dengan anak-anak kita, kita telah didik dengan pendidikan yang baik, bahkan kita telah rasa-rasanya telah berikan kasih sayang yang cukup, toh dia juga belum menjadi anak seperti yang kita harapkan, maka tugas terakhir kita adalah jangan pernah putus berdoa kepada Allah, karena dialah pemegang hati itu. Dan jangan pernah mengatakan saya telah berdoa sekali dua kali tapi Allah tidak mengabulkan doa saya. Bisa jadi perubahan itu kaum muslimin datang ketika dia merantau, ketika dia sendiri teringat bagaimana kasih sayang ayah dan ibunya. Di saat itulah terjadi yang namanya perubahan dalam diri. Bisa jadi perubahan itu datang ketika dia telah mempunyai juga anak. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena salah satu doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang tua kepada anaknya, walaupun tentu Allah tahu kapan doa itu akan dikabulkan. Inilah di antara hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan bisa kita ambil ibrah dan pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala ta'ala,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة